Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mbak Fia, ini ada dua alasan ya, kenapa publik sangat menggemari pinjol ya. Pertama adalah alasan ekonomi. Kita ingat bahwa kita berada di situasi pasca pandemi. Orang masih banyak yang belum punya pekerjaan. Sementara bagaimana untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Nah, mereka memilih alternatif yang ternyata hadir di dalam handphone mereka dalam bentuk WhatsApp, atau bentuk SMS, atau bentuk iklan di berbagai media. Akhirnya mereka ikut. Mereka lagi butuh, ada yang menawarkan. Ibarat jual dan beli ini cocok sekali, ketemukan kebutuhannya ada, jaringannya ada. Alasan yang kedua adalah saya kira ini adalah satu fenomena pasca Covid sebetulnya, karena orang sekarang sangat mudah lagi dengan teknologi. Jadi segala sesuatu, apalagi uang yang ditransfer kan uang elektronik, tidak ada uang fisik kan. Jadi cukup ditransfer ke akunnya, ke rekeningnya, kemudian dia bisa spending, belanja, kalau perempuan di e-commerce dan sebagainya. Nah itu dua alasan utama. Nah alasan yang berikutnya adalah karena perbankan formal itu mempunyai satu persyaratan yang berat dibandingkan dengan pinjaman online ini. Instan kan pinjaman online, tinggal foto, ada foto KTP, uangnya ketransfer. Bahkan hanya KTP saja cukup, uangnya transfer. Tapi yang jadi persoalan adalah ini sebetulnya evaluasi lah ya. Bagaimana sistem keuangan kita yang begitu rigid, sehingga sebetulnya ini menunjukkan data tadi, pasarnya ada loh. Pasarnya ada. Kenapa nggak perbankan itu menangkap potensi pasar itu? Nah sebenarnya di era disrupsi ini antara perbankan sebetulnya sedang berkompetisi juga dengan peer-to-peer lending. Satu jenis industri keuangan non-bank yang diakui oleh OJK, yang makanya mereka harus terdaftar, mereka dilegalkan. Nah ini sebetulnya sudah satu skema sudah ada. Cuman persoalannya adalah ada pengawasan yang kurang berjalan, yang kurang ketat dari peer-to-peer lending ini atau pinjaman online ini. Saya katakan begini, kalau kita lihat dari berbagai kasus yang ada, mahasiswa membunuh adik kelasnya karena terjerat pinjol, beberapa tempat juga sama. Ini kan menunjukkan bahwa memang penggunaan pinjol ini, penyalahgunaan pinjol ini udah begitu luar biasa di masyarakat kita. Terus kemana kehadiran otoritas jasa keuangan yang mengawasi? Kan harusnya mereka hadir. Dan mereka yang memberi izin kan? Exactly. Dan begini, kalau kita berbicara perspektif kebijakan publik, negara itu hadir untuk melindungi masyarakatnya dari satu praktek bisnis yang merugikan mereka. Nah pinjolnya sudah sangat merugikan, tidak hanya materi dengan bunganya tinggi, tapi secara psikologis dan mental. Diteror, diintimidasi, ada yang ingin gitu bunuh diri, bahkan sampai membunuh orang lain. Dan yang diteror tidak hanya yang berhutang, kita yang lain yang jadi temennya doang juga ikut diteror-teror gitu. Itu dia. Makanya, pengalaman sekali. Makanya tugas negara itu harusnya melindungi praktek-praktek yang merugikan masyarakat ini. Nah, negara mempunyai skema karena ini adalah industri keuangan non-bank, OJK lah. Nah, tetapi sayangnya menurut saya pengawasannya kurang ketat. Kan ada Satgas Waspada Investasi. Apakah sudah maksimal Satgas Waspada Investasi? Ini pertanyaannya ya. Misalkan saya tanya Mbak Fia nih, Anda tahu nggak berapa jumlah pinjol legal atau yang terdaftar di OJK? Saya tidak tahu. Biasanya kan bisa cek di website OJK, ya kan? Kalau kita mau search di website, itu website tersembunyi. Saya nggak tahu apa yang terjadi, kenapa website-nya tersembunyi. Yang legal ini? Yang legal ini, siapa nama-namanya? Saya punya data karena saya buat riset. Per Maret 2023, ada 102 perusahaan pinjaman online yang terdaftar. Anda tahu berapa yang telah diblokir oleh Kominfo? Banyak. 3.794 data per 2022. Artinya 3.000 yang berjumlah banyak, sementara yang resminya 102. Lah ini pengawasannya kemana? Dan kenapa bisa eksis yang ilegal Kenapa ini? bisa eksis yang ilegal? Ya kalau misalkan dia ilegal kan harusnya nggak 102 lah, mungkin di bawah 102 lah gitu ya. Ini yang udah diblokir, berarti kan ini ilegal. 3.795. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.